Halo, selamat siang teman-teman semua. Kita hari ini, as usual, kita mau ada ini apa? Seminar kesehatan seperti Sabtu-Sabtu sebelumnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada timnya mau ikut sebenarnya cuman lupa mungkin atau apa boleh di kontak disuruh ikut. Karena hari ini pembahasannya juga kita dari kemarin itu kan saya ada nemenin dari training, ada saya nemenin dari LOP juga. Tuh kayak banyak yang mau nanya-nanya tentang produk ya. Cuman kan saya bilang, ya kalau bisa di hari Sabtu aja. Nah, hari ini hari yang tepat. Mungkin kalau teman-teman yang mau tanya-tanya, aduh ada bingung ini produk ini bisa nggak sih untuk ini? No, kalau saya kayak begini konsumsinya berapa sih atau apa? Boleh diajak biar bisa ikut di seminar ini. Oke, jadi sebelum mulai saya mau kenalin speaker kita hari ini dulu. Jadi hari ini kebetulan topiknya ini kita bakal lebih ke produk ya. Jadi hari ini temanya itu kan tentang radikal bebas. Nah, jadi teman-teman mungkin yang udah tahu pasti ada yang udah tahu radikal bebas itu apa atau ada yang belum tahu juga. Tapi kalau misalnya udah tahu kayak nggak keren lah topiknya apa, disimak dulu aja karena saya juga baru baca-baca radikal bebas bisa ngejalar kemana-mana kan. Makanya itu hari ini diputuskan untuk jadi topik. Oke, ini udah ada Dokter Buana hari ini sebagai speaker kita. Halo, selamat siang dok. Sore ya di sana dok. Ya, sore. Sore. Ya, jelas ya Halo, suara saya, Pak. jelas, baik dok. Jelas ya. Ya, Ikut dong dok nanti yang tanggal tanggal 6 ya, yang di kantor EFC. oh ya, ya. Nah, Mudah-mudahan. Ya, jadi nanti akan ada acara ya teman-teman. Enggak kok, enggak kayak yang kemarin itu lagi kan, kalau kemarin 800 orang lebih. Kalau tanggal 6 ini untuk kickstart annual rank periode baru ya. Jadi biar mungkin teman-teman bisa dengar sharing, bisa tanya-tanya apa-apa sama leader-leader yang emang udah kayaknya itu udah daimyo ke atas Bushido semua sih itu yang datang ke sana. Nah, tapi semua orang boleh datang, boleh ambil ilmunya, boleh ambil tips sama triknya. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Radikal bebas itu kira-kira tentang apa, Dok? Kalau bisa dijelasin secara sedikit aja buat di awal. iya, radikal bebas ini kan eh, apa ya, sesuatu yang sering kita dengar, cuman apa masih belum mengerti benar kan peranannya dia dalam timbulnya suatu penyakit atau mungkin dianggap berlalu saja tentang radikal bebas. Nah, kondisi-kondisi apa saja yang bisa memunculkan untuk radikal bebas ini kan mungkin juga untuk Bapak Ibu yang masih awam begitu mungkin belum mengerti sekali gitu ya. Jadi makanya sangat tepat sekali bagi Bapak Ibu ya para member yang saat ini sudah bergabung mungkin bisa mengajak temannya, saudaranya yang sedang sakit atau yang memang ingin mengenal lebih jauh tentang penyakit-penyakit tertentu apa saja yang sih bisa yang disebabkan oleh radikal bebas itu ya. Jadi ini kan suatu teori baru yang mungkin belum banyak kita kenal ya, bahwa radikal bebas memang salah satu pencetus suatu penyakit-penyakit kronis yang banyak diidap saat ini. Oke, itu penjelasan singkatnya tentang radikal bebas ya, teman-teman. Jadi mungkin yang belum tahu sama sekali radikal bebas itu apa, nah itu barusan penjelasan singkatnya tentang apa sih radikal bebas. Kayak selama ini saya sering lihat di iklan ada mencegah radikal apa, anti antioksidan Ya, pencegah radikal bebas atau apa sih maksudnya kayak gitu kan. Ini hari ini ya, kita bahas jadi biar teman-teman juga paham apa itu radikal bebas, bahayanya apa, karena pasti ada bahayanya dan efek buat badannya kita apa. Oke, mungkin boleh kalau mau langsung dimulai, Dok. mulai ya. Yes. Ya, oke. Selamat sore Bapak Ibu.
bertemu kembali dengan saya, Dr. Buana. Sudah dipercaya lagi untuk mengisi acara seminar medis ini pada sore hari ini. Kita akan membahas satu topik yang menjadi satu dasar dari suatu penyakit yang kronis ya, yang selama ini sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah membaca atau pernah mendengar atau mendapatkan penjelasan dari seorang dokter mungkin untuk tenaga kesehatan tentang radikal bebas ya. Ya saat ini memang radikal bebas ini menjadi satu isu yang cukup menjadi perhatian buat para ilmuwan ya, sehingga para pabrik farmasi banyak memproduksi suatu produk-produk bagaimana cara untuk melawan radikal bebas ini dari sisi suplemen ataukah makanan gitu ya. Jadi memang sudah diyakini bahwa radikal bebas ini menjadi satu pencetus suatu penyakit yang serius ya, sehingga kita pun memang harus menghindari, kalau bisa menghindari, atau kalaupun misalnya sudah terkena suatu penyakit ya kita tidak harus jatuh ke dalam satu kondisi yang lebih lanjut lagi gitu. Jadi itu sih harapannya ya. Nah, nanti apa hubungannya, kenapa kita harus menceritakan tentang radikal bebas ini, apa hubungannya nanti dengan produk AFC yang sedang kita konsumsi saat ini, ya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Saya izin share screen dulu ya. Silakan dong. Oke. Sudah bisa dilihat ya? Sudah ya? Sudah aman dong. Sudah ya, aman ya. Oke. Ya di judul saya kasih radikal bebas berbahayakah ya, berbahayakah ya. Jadi tentunya selama ini yang kita pikirkan adalah radikal bebas itu pasti berbahaya gitu ya. Ini radikal bebas gitu, pasti wah saya takut nih ada radikal bebas di dalam tubuh saya gitu, pasti akan berbahaya gitu ya. Nanti kita akan kita akan bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Sebenarnya radikal bebas itu ada manfaatnya nggak sih buat tubuh kita, atau kenapa sih kita nganggap selalu radikal bebas itu sangat berbahaya dan kita harus mengkonsumsi suatu produk antioksidan gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah ini mengenai definisi ya, yang supaya kita lebih mempertajam lagi tentang radikal bebas itu seperti apa ya. Jadi radikal bebas itu adalah sekelompok bahan kimia ya, sekelompok bahan kimia baik berupa atom maupun molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada lapisan luarnya. Nah ini bagi Bapak Ibu yang pernah pendidikan SMA atau SMP ya, yang mempelajari tentang atom ya, kita akan flashback ke belakang. Atom ataukah molekul ya, di mana di dalamnya itu ada yang disebut sama nukleus, ada yang berbicara tentang atom lah gitu, di kimia pasti akan teringat kembali gitu ya. Jadi radikal bebas ini bisa dalam bentuk atom maupun dalam bentuk molekul ya. Jadi molekul lebih besar daripada atom. Nah, merupakan juga suatu kelompok bahan kimia dengan reaksi jangka pendek ya, yang memiliki satu atau lebih elektron bebas. Nah, elektron bebas itu artinya elektron yang tidak berikatan, jadi dia berdiri sendiri, jadi ikatannya itu lepas ya, ikatannya itu lepas. Nah, radikal bebas yang beredar dalam tubuh itu berusaha untuk mencuri elektron yang ada pada molekul lain ya, seperti dalam DNA dan dalam sel. Nah, ini uniknya ya. Jadi radikal bebas itu berusaha untuk melengkapi dirinya dengan elektron yang hilang itu. Jadi caranya adalah dia mengganggu sel yang masih normal, yang lengkap elektronnya, atau dari DNA yang mengambil itu. Sehingga ya boleh dikata kalau yang sel yang normal diganggu atau DNA-nya diganggu, diambil elektronnya, nah, yang diganggu itu pasti akan berubah lagi menjadi radikal bebas juga gitu. Nah ini yang uniknya di dalam proses terbentuknya radikal bebas yang semakin banyak di dalam tubuh ya. Jadi dapat dibayangkan
Ya, pencurian ini jika berhasil itu akan merusak sel dan DNA. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalau radikal bebasnya itu banyak beredar di dalam sel, di dalam tubuh kita, dan banyak pula akan terjadi sel-sel yang rusak. Nah, ini ya. Kalau nanti selnya banyak yang rusak, itu pasti akan menyebabkan terjadinya suatu potensi penyakit ya, suatu potensi penyakit yang saat ini kita sangat takuti, ataukah yang sangat banyak juga adalah suatu proses kanker ataukah proses penuaan yang terlalu dini. Nah, ini ya kenapa kita sangat serius memang akan membahas ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya dalam gambar ini kita bisa melihat ya bahwa atom itu adalah partikel terkecil yang menyusun suatu sifat dan karakteristik segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ya. Atom itu kan terdiri dari nukleus ya, nukleus itu inti ya, ini yang ada di dalam ini ya. Nukleus ini terdiri dari proton dan neutron gitu ya, dari proton dan neutron. Nah, di luar dari atom ini itu ada elektron yang mengelilinginya ya, yang warna-warna bola-bola yang warna biru ini ya, dan elektron itu berpasangan semuanya ya, berpasangan. Nah, ini yang dalam kondisi atom yang normal ya, dalam atom yang normal. Nah, kapan itu disebut sebagai radikal bebas ya, kapan disebut sebagai radikal bebas. Jadi yang gambar yang sebelah kiri itu ini adalah sebagai molekul yang normal ya, yang stabil ya. Jadi dia berpasangan semuanya. Jadi yang di tengah ini adalah intinya ya, yang di luarnya ini adalah lapisan luarnya ini adalah elektron ya, semuanya berpasangan. Nah, jadi kapan elektronnya itu lepas atau dia tidak berpasangan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai radikal bebas. Itu, ya. Jadi dia kehilangan satu elektron pasangannya. Nah, apa yang menyebabkan kehilangan ini ya, itu nanti kita akan jelaskan lebih jauh, ya. Nah, saya menceritakan sedikit tentang sejarah penemuan dari radikal bebas. Jadi, ini seorang ilmuwan ya, seorang ilmuwan bahwa pada abad ke-20, jadi ini masih radikal bebas ini masih sangat waktunya ini masih muda, istilahnya penemuan-penemuan begini ya. Jadi pada permulaan abad ke-20 ini orang juga belum percaya tentang adanya suatu senyawa yang disebut sebagai radikal bebas ya. Mereka masih menyebutnya sebagai suatu kelompok molekul saja itu ya. Nah, ada seorang ilmuwan Rusia yang namanya Moses Gomberg itu yang menemukan radikal bebas organik ya, yang pertama yang dibuat dari trifenilmetan ya. Nah, ini merupakan suatu zat pewarna. Nah, dari sinilah akhirnya dalam penelitiannya menemukan bahwa atom ataukah molekul yang kehilangan elektron itulah yang merupakan suatu senyawa aktif yang akan merusak ya sel-sel yang normal ataukah DNA yang normal di sebelah di lingkungannya dia gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat struktur kimianya ya, jadi radikal bebas itu akan menyerang molekul yang stabil, yang terdekat dan mengambil elektronnya. Jadi zat yang terambil elektronnya akan menjadi radikal bebas juga ya, sehingga akan memulai suatu reaksi berantai yang akhirnya terjadi suatu kerusakan dari sel tersebut. Nah, ini dasar pemikiran kerusakan terjadinya sel akibat dari terbentuknya radikal bebas, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mengerti dasar munculnya atau dasar terjadinya kerusakan suatu sel akibat dari radikal bebas, ini adalah seperti ini. Nah, jadi nantinya akan ada satu kesimpulan yang kita akan dapatkan bahwa memang benar bahwa radikal bebas ini memang kita harus hindari ya, harus kita cegah kalau memang bisa kita cegah dari awal, atau memang kita harus tekan ya supaya tidak banyak berkembang di dalam tubuh kita. Nah, dalam slide ini coba kita perhatikan, tadi saya sudah sampaikan bahwa bila mana ada satu atom yang normal, ya satu atom yang normal karena semuanya elektronnya itu berpasangan semua, ya.
kemudian akan dia kehilangan satu elektron, ya, akan kehilangan satu elektron. Ini yang disebut sebagai suatu radikal bebas. Jadi atom yang berubah menjadi radikal bebas, ya. Kemudian radikal bebas ini pasti dia akan merusak atom yang lain yang berada di sebelahnya, mengambil elektron yang dia miliki, ya, mengambil elektron yang dia miliki, sehingga elektron atom yang diambil tersebut akan berubah menjadi radikal bebas yang kedua, itu, ya, akan berubah menjadi radikal bebas yang kedua. Nah, radikal bebas yang sudah mendapatkan atom atom, mendapatkan elektron dari atom yang sebelahnya, dia akan berubah menjadi atom yang stabil lagi, gitu. Nah, demikian selanjutnya, ya. Jadi atom yang normal kemudian dia berubah menjadi radikal bebas, dia mendapatkan lagi elektron dari atom yang sebelahnya lagi, berubah menjadi lagi radikal bebas, dan demikian selanjutnya, ya. Jadi ini satu reaksi yang berantai. Bayangkan kalau seandainya ada banyak atom yang berubah menjadi radikal bebas, yang demikian mencetuskan radikal bebas yang kedua, radikal bebas yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya suatu kerusakan-kerusakan sel. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kerusakan sel ini sudah bisa terjadi dari usia-usia yang muda atau pada usia anak-anak, maka proses percepatan, ya, kerusakan sel itu pasti akan lebih cepat terjadi. Dan inilah yang boleh kita bilang sebagai penuaan dini. Jadi usia masih muda, tetapi umur selnya itu sudah kelihatan sangat tua sekali. Atau bisa dalam penampakannya, performan dari tubuh atau wajah dari orang tersebut itu tidak sesuai dengan umur yang dimiliki. Ya, ini yang sering kali kita bisa saksikan, ya, sering kali kita bisa melihat banyak banyak orang sakit yang menderita suatu penyakit oleh karena kerusakan sel, ya, di usia muda, atau bisa muncul di usia tua akibat dari perjalanan penyakit di usia sebelumnya, gitu, ya. Jadi konsep ini dulu yang harus dikenal oleh Bapak Ibu, ya. Ini sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali, walaupun bahasa-bahasa yang saya sampaikan masih ke bahasa medis atau ke bahasa kimia, tetapi ini penjelasan saya sudah sangat simpel sekali, bisa membayangkan, oh ini yang dimaksudkan tentang radikal bebas yang bisa menyebabkan munculnya penyakit, ya. Nah, Bapak Ibu, radikal bebas itu sebenarnya hasil dari suatu metabolisme yang normal, ya, itu, ya. Jadi radikal bebas itu proses yang normal yang dihasilkan oleh tubuh. Ya, jadi tubuh memproduksi partikel yang kecil dengan tenaga yang besar. Ini yang disebut sebagai radikal bebas. Nah, normalnya pembentukan radikal bebas oleh tubuh itu ada maksudnya, ya. Nah, karena partikel-partikel ini memiliki tenaga yang besar, itu sebenarnya oleh tubuh itu dimanfaatkan untuk melawan organisme yang masuk ke dalam tubuh, ya. Misalnya untuk membunuh virus dan bakteri, sehingga partikel bebas ini sebenarnya juga dia sebagai anti radang sebenarnya, ya, sebagai anti radang. Nah, peranannya dia sebagai anti radang itu dalam jumlah atau komposisi yang seimbang, ya, dalam produksi yang seimbang oleh tubuh, ya. Akan tetapi kan kondisi ini tidak bisa dipertahankan terus-menerus atau dalam kondisi yang stabil terus, ya. Tentunya ada hal-hal yang bisa menyebabkan produksi dari radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh itu bisa meningkat tajam. Nah, dalam peningkatan yang tajam inilah yang dalam posisinya radikal bebas itu sangat berbahaya buat tubuh kita, itu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, radikal bebas dalam jumlah yang normal, yang memang di hasil metabolisme dari tubuh kita itu memang sangat bermanfaat, ya. Sangat bermanfaat buat tubuh kita dalam melawan virus maupun dalam bakteri, apakah dia memang berfungsi sebagai
dalam proses peradangan itu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya sebutkan bahwa radikal bebas memang diproduksi dalam metabolisme oleh tubuh dalam jumlah yang normal, ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan radikal bebas tersebut itu berada dalam jumlah yang besar, ya. Nah, kondisi-kondisi apa yang menyebabkan itu? Nah, tentu ini adalah kondisi di lingkungan eksternal ataukah di lingkungan internal di dalam tubuh kita. Ya, ini misal ya, di dalam internal tubuh kita misalnya terjadi proses inflamasi, ya. Suatu proses inflamasi di mana sel-sel darah putih kita terbentuknya terlalu besar, ya, sehingga terjadi suatu proses inflamasi, ya. Infeksi yang terlalu berat, yang agak lama begitu tidak diobati dan sebagainya, itu memunculkan radikal bebas, ya. Kemudian suatu penyakit yang lama yang diderita, ya, stres yang berkepanjangan yang yang dihinggap oleh pasien tidak diobati gitu, ya, itu juga akan memicu munculnya radikal bebas. Nah, kondisi yang lain juga itu yang kita kenal sebagai kondisi eksternal, ya. Nah, kondisi eksternal ini juga banyak sekali yang bisa menyebabkan ataukah mempengaruhi tubuh kita memproduksi radikal bebas, ya. Misalnya ultraviolet, ya, sinar matahari yang ultraviolet ini juga menjadi penyebab, ya. Orang-orang yang berada dalam suatu daerah yang dimana terjadi banyak polusi udara, ya, kita sering menghirup udara-udara yang kotor misalnya, itu udara-udara yang kotor ini akan juga memicu, ya, bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian ada satu radiasi, ya, keseringan melakukan atau mendapatkan satu proses radiasi, ataukah kita menonton ataukah melihat HP yang terlalu sering misalnya seperti itu, ya, kondisi merokok, kemudian alkohol yang berlebihan dan lain sebagainya. Jadi tentu semuanya adalah hal-hal yang tidak baik, ya, dan kondisinya berlebihan itulah yang memicu kerusakan dari kerusakan dari atom, ya, atom yang normal, kemudian dia akan merusak ataukah mengambil elektron dari sel ataukah DNA yang di sebelahnya, sehingga DNA yang sebelahnya juga menjadi rusak. Demikian juga atom yang menyusul sel-sel akan menjadi rusak dalam jumlah yang demikian banyak dan lama. Itulah yang menyebabkan terjadi kerusakan sel, kerusakan jaringan, sehingga menyebabkan terjadinya ketidak berfungsinya suatu organ yang menyebabkan proses kematian. Nah, itu tentu pembicaraannya akan sangat sangat jauh sekali, ya, kalau kita membicarakan ini kan sangat kecil sekali yang kita bahas saat ini, ya. Kenapa sampai menimbulkan suatu penyakit? Nah, itu tentu tidak bisa serta-merta sekarang kita memiliki radikal bebas itu sekarang juga akan kita menderita sakit. Jadi tidak begitu konsepnya. Jadi sampai radikal bebas ini mempengaruhi suatu ataukah menimbulkan suatu penyakit di dalam tubuh kita, tentu prosesnya lama, ya, atau paparan yang didapatkan oleh tubuh kita itu lama sekali. Nah, makanya kenapa orang setelah kita memiliki umur 40 tahun ke atas baru muncul penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada diabetes, ada sakit jantung, misalnya ada kolesterol dan sebagainya, ya, tentu itu ceritanya, ya, tentu ceritanya bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak serta-merta kita alami baru pada saat itu, tetapi ada cerita yang sebelumnya yang tidak kita sadari itu. Nah, Bapak Ibu, kita lagi mengenal yang disebut sebagai stres oksidatif, ya, stres oksidatif. Inilah yang saya katakan bila mana radikal bebas di dalam tubuh kita itu diproduksi berlebih, ya. Jadi kelebihan dari produksi radikal bebas. Nah, sementara lawannya yang kita sebut sebagai antioksidan itu
juga dalam kondisi berkurang. Nah, jadi ada proses ketidakseimbangan yang terjadi baik antara radikal bebas sebagai prooksidan maupun antioksidan yang melawan dari efek radikal bebas tersebut. Nah, jadi mulai terjadi suatu ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh. Inilah yang kita sebut sebagai stres oksidatif, yaitu atau oksidatif tekanan, ya. Jadi keadaan stres oksidatif ini membawa pada kerusakan oksidatif, ya, mulai dari tingkat sel sampai ke jaringan, ya, sampai ke organ tubuh, yang menyebabkan terjadinya percepatan proses penuaan juga dan munculnya suatu penyakit. Nah, disinilah baru kita mengetahui bahwa Bapak Ibu, pada saat radikal bebas itu dalam jumlah produksi yang berlebih, disitulah mulai terjadinya suatu reaksi yang berantai yang menyebabkan kerusakan-kerusakan. Tapi pada saat kondisi masih balance, masih seimbang antara antioksidan dan radikal bebas, tubuh masih mengalami suatu kompensasi. Jadi efek dari radikal bebas tersebut masih bisa diredam oleh antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri juga, itu, ya. Nah, berbagai macam penyakit yang diduga dan diteliti berkaitan dengan aktivitas dari radikal bebas. Ini kurang lebih ada 50 penyakit, ya. Jadi beberapa penyakit-penyakit yang seperti yang ada dalam slide ini, ya, mulai dari aterosklerosis, ya, ini penyempitan di dalam pembuluh darah arteri, ya, akibat dari penumpukan kolesterol maupun dari trombosit misalnya, ya, kemudian cancer. Ini dua hal yang paling banyak yang yang dikaitkan dengan aktivitas dari stres oksidatif ini, ya. Di samping juga ada penyakit-penyakit autoimun, ya, seperti multiple sklerosis, ya, inflammatory bowel disease, colitis, ya, timbulnya diabetes dan Parkinson juga disinyalir bahwa stres oksidatif ini juga berperan, ya. Mohon maaf, saya harus banyak minum. Ya. Nah, akibat dari kelebihan radikal bebas ini, ya, menyebabkan satu kondisi-kondisi yang ketidakseimbangan itu, ya. Jadi sebenarnya seperti tadi saya ceritakan, radikal bebas itu sebenarnya sangat penting, ya, buat tubuh kita, karena dia bisa memerangi peradangan, membunuh bakteri, ya, bisa mengendalikan otot polos, pembuluh darah dan organ-organ kita, ya. Tapi kalau dalam kondisi yang berlebihan, ya, melebihi batas dari proteksi antioksidan, dia akan bisa menyerang sel itu sendiri. Nah, ini yang yang memicu akan terjadinya suatu kerusakan sel. Nah, struktur sel yang berubah itu turut merubah fungsinya dan akan mengarah pada proses munculnya penyakit. Ya, jadi mula-mula akan terjadi suatu reaksi dengan lemak, ya, ataukah dengan protein atau dengan asam nukleat, ya, dengan DNA, ya, memicu terjadi kerusakan lokal, ya, kerusakan yang sifatnya lokal, kemudian bisa merusak jaringan, ya, sampai akhirnya terjadi suatu disfungsi organ tertentu. Nah, ini kalau cerita dari awal sampai munculnya suatu kegagalan dari organ, ya. Kanker dan tumor, ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin selama ini kita masih bertanya-tanya, ya. Saya tidak punya kebiasaan merokok, saya tidak punya kebiasaan minum alkohol. Kenapa muncul tiba-tiba kanker atau muncul suatu tumor dan sebagainya, ya? Ya, ini yang sebagian besar dari ilmuwan, ya, mengatakan bahwa semuanya ini memang berawal dari suatu proses mutasi gen atau dari DNA sel, di mana mutasi gen dari DNA yang tidak normal, ini ada peranan dari radikal bebas, ya. Ada peranan dari radikal bebas yang memicu terjadinya proses mutasi, ya, mutasi gen ataukah DNA. Jadi sangat
jelas peranannya radikal bebas ini untuk memunculkan munculnya penyakit kanker ataukah tumor di dalam tubuh seseorang. Nah, bila mana radikal bebas ini juga bereaksi dengan kolesterol, ya dalam hal ini adalah LDL, ya. Jadi bisa membentuk suatu reaktif yang kita sebut sebagai penyakit jantung, dalam hal ini adalah aterosklerosis. 2 minggu lalu saya sudah bercerita banyak tentang kolesterol, ya, tentang kolesterol. Di situ saya bercerita tentang bagaimana upaya kita memang harus menekan jumlah kolesterol yang berlebihan. Jadi sebenarnya di sini ceritanya. Jadi kalau di dalam tubuh kita banyak terdapat radikal bebas, kemudian kolesterol di dalam tubuh kita juga sangat tinggi. Ini menyebabkan suatu ikatan-ikatan reaksi yang memunculkan satu kondisi aterosklerosis yang menyebabkan akhirnya mengarah ke penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah. Ya, ini beberapa hal yang kita bisa ketahui Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa mengenal bahwa beberapa penyakit-penyakit yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita, oleh penduduk Indonesia maupun di dunia, ternyata memang peranan radikal bebas ini sangat berperan sekali. Ya. Penuaan dini yang tadi sempat saya bahas sedikit Bapak Ibu, ya. Penuaan dini artinya kalau kita mengikuti suatu usia dari sel itu kan berbeda-beda, ya. Akan tetapi penampakan di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita pungkiri, yang kita bisa lihat langsung adalah struktur dari kulit kita, ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana proses penuaan yang bisa terjadi kalau kita lihat dari gambar ini, bagaimana seseorang yang demikian cantik, mulus, kulitnya putih dan sebagainya dalam usia dalam beberapa waktu tertentu sudah menjadi lebih gelap kulitnya, menjadi lebih keriput, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan terjadi suatu proses penuaan dini, ya. Penuaan dini pun ini sudah dilakukan suatu penelitian dan ada peranan dari radikal bebas yang menyebabkan terjadinya proses penuaan dini ini, ya. Jadi serangan-serangan oksidatif, ya, menyebabkan banyak terjadinya pembentukan dari sel-sel perusak yang mengakibatkan sel-sel normal banyak yang mati dan yang rusak. Kalau ini tidak dilakukan segera penanganan, maka bisa dibayangkan bahwa usia penuaan pada seseorang tersebut akan menjadi lebih cepat. Itu ceritanya, ya. Nah, saya bercerita sedikit tentang teori dari penuaan, ya. Bahwa ada teori disebut sebagai teori radikal bebas, Bapak Ibu, ya. Jadi radikal bebas adalah elektron tubuh yang tidak berpasangan, yang berusaha mencari pasangan menjadi agar stabil. Nah, sebelum mendapatkan pasangan, radikal bebas tersebut akan terus merusak sel normal dari tubuh dan mengakibatkan sel menjadi rusak dan menua. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, bahwa proses penuaan ini adalah ada peranan dari radikal bebas ini, ya. Jadi mulai sekarang kalau ya yang ikut Zoom ini ada yang masih berusia 20 tahun atau 30 tahun, ayo kita mengenal lebih dekat lagi, lebih jauh lagi tentang radikal bebas ini, bagaimana cara mencegah yang paling penting buat kita, yang paling utama buat kita, sedini mungkin kita bisa mencegahnya, ya, agar proses penuaan dini yang kita tidak inginkan itu tidak akan terjadi pada tubuh kita, ya. Bagaimana fase dari proses penuaan ini? Jadi kalau kita bayangkan kalau umur-umur 25 sampai 35 tahun, ya. Ini fase-fase yang kita bilang sebagai fase kedewasaan, ya, di mana pada saat ini, ya, stem cell kita itu sudah dalam kondisi yang non aktif, boleh dibilang seperti itu, ya, non aktif. Jadi dia berdiam dalam tempatnya. Kemudian pada usia-usia yang seperti ini kita mulai aktivitasnya yang agak berlebih begitu, ya. Mulai ada proses eksternal dan internal yang bisa mempengaruhi munculnya, ya, radikal-radikal bebas. Jadi ini pada sebenarnya radikal bebas itu sudah mulai menyebabkan kerusakan-kerusakan sel, ya. Akan tetapi
tanda-tanda penuaan itu belum mulai nampak sebenarnya ya, karena ya stem cell kita masih cukup bagus ya. Kalau misalnya terjadi satu kerusakan sel itu bisa cepat diganti ya. Masih antioksidan kita masih cukup bagus, jadi cepat untuk mengantisipasi dan sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan umur-umur transisi, umur 35 sampai 45 tahun? Nah, disinilah sebenarnya sudah produksi hormon sudah mulai berkurang, dalam artian ini yang kita sebut sebagai antioksidannya sudah mulai berkurang 25%, gejala penuaan sudah mulai tampak ya. Misalnya berkurangnya kemampuan penglihatan dan pendengaran, rambut mulai beruban ya. Elastisitas kulit mulai hilang, pigmentasi, gairah seks juga berkurang ya. Kerusakan akibat radikal bebas mulai muncul suatu penyakit-penyakit penuaan, misalnya dari kanker, artritis ya, diabetes, penyakit arteri koroner dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa umur-umur yang seperti ini ya sudah mulai sangat rentan untuk terjadinya satu proses-proses penyakit ya. Apalagi di fase klinik ya, di atas 45 tahun. Jadi proses penuaan sudah terasa sekali terjadi ya. Jadi mulai timbul penyakit-penyakit degeneratif akibat dari kegagalan sistem dari organ-organ kita ya, karena jelas pada saat ini kondisi umur seperti ini, hormon sudah mulai menurun ya, kemampuan penyerapan nutrisi mulai menurun ya, vitamin dan mineral juga mulai berkurang, sehingga terjadi satu kondisi-kondisi yang mulai ketidaknormalan ya. Inilah Bapak Ibu suatu proses dari penuaan. Nah, makanya saran yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu ya, jadi langkah yang paling tepat untuk menghadapi gempuran radikal bebas adalah sebenarnya yang paling utama ya, adalah mengurangi paparannya ya, mengurangi paparannya. Ini contoh aja, misal kita bekerja dalam atau kita berdiam diri di dalam satu area dengan populasi polusi ya, bukan populasi, banyak polusi yang sangat berat begitu misalnya ya. Ya tentu yang bisa kita akan lakukan adalah bagaimana cara mencegah paparannya. Tentu pada saat itu ya kita harus melindungi ya, hirup dari polusi itu yang berlebihan, misalnya memakai masker, atau memang kita harus hindari jangan tinggal di daerah tersebut. Tentu ini juga menjadi satu problem tertentu ya. Atau kita misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak mengkonsumsi satu makanan-makanan yang mengandung banyak lemak misalnya, yang menyebabkan terjadinya hiperkolesterol atau hipertrigliserid. Nah, bagaimana cara mengurangi paparannya? Ya kita mengurangi untuk mengkonsumsi makanan tersebut gitu ya. Nah, tentu ada beberapa hal kondisi yang memang sangat sulit buat Bapak Ibu ya untuk mengurangi paparannya itu, ataukah menjadi suatu kebiasaan, ataukah memang mau tidak mau memang kita harus terpapar dengan kondisi itu. Nah, ini ada cara yang lain ya. Jadi mengoptimalkan pertahanan tubuh kita melalui aktivitas antioksidan. Nah, itu. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita sudah memiliki antioksidan yang enzimatik atau yang alami ya, yang alami. Tetapi seiring dengan umur kemampuan tubuh kita untuk menciptakan ataukah memiliki antioksidan itu juga akan berkurang. Nah, sedangkan bertambahnya umur juga radikal bebas kita bertambah banyak. Nah, inilah kenapa disarankan untuk mulai kita mengkonsumsi produk-produk antioksidan ya. Tentu ada banyak sekali produk ya yang kita kenal di pasaran ya, vitamin-vitamin yang memang berfungsi sebagai antioksidan, yang memang bermanfaat sebagai antioksidan, itu disarankan untuk mulai dikonsumsi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada dua hal yang memang harus bisa kita pakai untuk melawan ataukah mencegah proses dari radikal bebas ini. Yang pertama adalah tentu mengurangi paparannya, yang kedua adalah mulai kita mengoptimalkan pertahanan tubuh kita melalui aktivitas dari antioksidan. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam tubuh kita itu ada proses keseimbangan ya antara radikal bebas dengan antioksidan. Ini suatu satu mukjizat yang diberikan oleh Tuhan ya,
bahwa dalam hidup ini memang diciptakan itu apa ya, keseimbangan ya, sehingga tubuh kita memang masih terus bertahan sehat ya, masih tumbuh dengan sehat ini karena semuanya dalam kondisi yang seimbang. Dalam hal ini kita berbicara tentang radikal bebas dan antioksidan. Tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita memproduksi radikal bebas memang penting untuk pertahanan tubuh kita, tetapi kalau kelebihan radikal bebas, tubuh kita juga memproduksi antioksidan yang untuk melawan efek dari radikal bebas itu sendiri. Nah, sistem defensif itu dianugerahi oleh Tuhan pada sel kita, yaitu perangkat yang disebut sebagai antioksidan enzimatik. Ya, saya saya berikan nama di sini dan saya tulis dengan warna merah karena ini yang akan kita bahas ya. Kita kenal sebagai glutathione, kemudian polifenol, ya, ini yang akan kita bahas. Kemudian ada beberapa lagi banyak ya antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita ya. Misalnya super oksida dismutase ya, ini yang juga banyak dibahas oleh peneliti-peneliti bagaimana peranannya dia dalam menghadapi reaksi dari radikal bebas. Tapi yang kita akan bahas adalah tentang glutathione dan polifenol ini ya. Nah, bagaimana proteksi dari antioksidan ya. Untuk menanggulangi radikal bebas atau oksidan, maka terdapat antioksidan ya, baik endogen maupun eksogen yang bersinergi untuk menetralisasi dari radikal bebas. Nah, antioksidan ini membantu menghentikan proses perusakan sel ya dengan cara memberikan elektron kepada radikal bebas. Ya, seperti tadi kan saya selalu bilang, jadi saya jelaskan bahwa radikal bebas itu adalah kehilangan elektron. Ya, tetapi antioksidan itu adalah dalam upayanya dia memberikan elektron pasangannya, ya, sehingga radikal bebas yang kehilangan elektron, ya, dia akan memiliki elektron yang berpasangan, sehingga radikal bebas ini akan menjadi atom ataukah molekul yang normal kembali. Jadi itu sebenarnya fungsinya, ya, sebagai antioksidan ini. Kan kita seringkali mendengar bahwa antioksidan ini untuk mencegah proses anti radang gitu kan. Ya, jadi itu penjelasan yang secara umum ya gitu maksudnya. Tetapi kalau kita berbicara ke tingkat sel ya sebenarnya adalah ini. Ya, sebenarnya adalah ini yang terjadi bahwa antioksidan itu berfungsi untuk memberikan elektron ya kepada radikal bebas yang kehilangan elektronnya, sehingga radikal bebas tersebut berubah fungsi, dia menjadi atom yang normal kembali. Jadi seperti itu. Kalau atom berubah menjadi normal kembali sehingga dia tidak merusak lagi sel-sel yang berada di sebelahnya. Nah, karena kita tahu bahwa radikal bebas itu akan berusaha untuk mencari elektron yang dari atom maupun dari DNA yang berada di sebelahnya. Itu sebenarnya fungsi dari antioksidan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi gambarannya, kalau seandainya ada seseorang ya yang tanpa antioksidan, ya kalau tanpa antioksidan bisa dibayangkan ya bahwa sel-sel yang mulanya stabil itu tidak akan menjadi stabil kalau disebut sebagai radikal bebas. Inilah yang akan bisa memicu menekan sistem imun sehingga terjadi berbagai macam penyakit ya. Nah, apa yang gambar yang di sebelahnya ya, misalnya muncul suatu radikal bebas, akan tetapi tubuh kita kita bantu dia dengan asupan dari antioksidan yang dari luar, sehingga radikal bebas yang terjadi ini bisa menjadi normal kembali dan dia tidak melakukan perusakan ke atom yang lain ataukah ke organ yang lain ya, sehingga molekul ataukah atom tersebut bisa kembali stabil. Ya, ini yang kita inginkan, ini yang kita harapkan ya. Jadi pemberian antioksidan bisa mencegah terjadinya proses kerusakan. Dalam hal ini adalah akibat dari pengambilan elektron oleh radikal bebas mengganggu elektron dari atom yang masih normal. Ya. Saya sedikit menjelaskan tentang glutathione ya Bapak Ibu. Ini kita berbicara tentang antioksidan ya. Jadi
glutathione. Jadi glutathione ini adalah sebagai antioksidan enzimatik, ya, kita sebut sebagai ibunya dari antioksidan, karena memang antioksidan ini memang sangat sangat powerful sekali dalam fungsinya sebagai antioksidan, ya. Nah, glutathione ini seperti itu rumus kimianya, ya, merupakan antioksidan yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Jadi Bapak Ibu, glutathione ini adalah antioksidan yang diproduksi alami oleh tubuh, ya. Ada banyak manfaat dari glutathione, penting sekali buat kesehatan, ya, terutama adalah mencegah kerusakan sel tubuh. Ini yang tadi saya katakan, ya, peranannya untuk mencegah kerusakan sel tubuh, artinya dia memang mencegah efek dari radikal bebas itu, ya. Kemudian memperbaiki sel dan jaringan. Nah, ini kelanjutan dari akibat pencegahan kerusakan sel itu, ya. Nah, glutathione ini merupakan antioksidan alami yang terdiri dari 3 asam amino, ya, ada cysteine, glutamat, dan glisin. Nah, kadar glutathione bisa semakin menurun seiring bertambahnya usia. Nah, ini yang saya katakan. Jadi usia kita bertambah, antioksidan di dalam tubuh yang memang diproduksi oleh tubuh itu bisa menurun, apalagi di dalam tubuh seseorang tersebut mengalami suatu penyakit-penyakit, ya. Misalnya ada kanker, ada stres, ada inflamasi di situ, jelas itu akan mempengaruhi produksi dari antioksidan, ya. Atau bila mana tubuh tidak dalam kondisi sakit, ya, oleh karena seiring dengan perjalannya umur menyebabkan juga munculnya penyakit-penyakit tertentu seperti kanker, diabetes, ya, stroke, dan lain sebagainya, ya. Ini yang yang bisa saya jelaskan tentang tentang glutathione. Nah, glutathione ini juga memiliki fungsi, ya, sebagai mengurangi penyakit Parkinson, kemudian mencegah kerusakan otak pada autis, kemudian meningkatkan kerja insulin pada lansia, menurunkan risiko stres oksidatif, ya, atau mengurangi kerusakan sel pada perlemakan hati. Ya, ini hanya beberapa saja penyakit-penyakit yang bisa dibantu dengan glutathione, artinya sebagai antioksidan. Ya, kenapa nanti ini ada satu hal yang sangat mengurangi kerusakan otak pada anak autis misalnya, gitu, ya, dengan pemberian produk dengan banyak antioksidan, ternyata bisa memperbaiki kondisi dari anak-anak yang mengalami autis. Ya. Yang kedua, saya berbicara tentang resveratrol, ya. Resveratrol, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah membaca. Resveratrol ini adalah satu senyawa, ya, polifenol. Nah, ini tadi saya sampaikan polifenol. Tadi kan saya katakan bahwa enzim antioksidan enzimatik itu adalah glutathione dan polifenol. Ternyata resveratrol ini adalah satu senyawa polifenol, ya, yang terdapat banyak pada anggur ini, ya. Jadi jadi resveratrol ini sebagai senyawa polifenol, di mana dia berfungsi sebagai antioksidan enzimatik, yang itu memang punya peranan-peranan yang tentunya akan banyak menekan efek dari radikal bebas, ya. Ini banyak ada pada buah-buahan, ya, terutama memang yang disampaikan di sini adalah pada buah anggur, ya. Oke. Nah, peranan radikal bebas dalam menimbulkan kerusakan, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa bila mana radikal bebas ini banyak di dalam tubuh, maka dia akan mengurangi kerusakan dalam tingkat sel, ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau ini terjadi proses kerusakan yang terus berlanjut, bisa dibayangkan bahwa sel yang akan membentuk jaringan, ya, itu bisa semakin lama semakin seiring dengan waktu, maka jaringan itu akan semakin rusak. Jaringan akan membentuk suatu organ, akan juga menjadi rusak. Organ membentuk suatu sistem. Nah, sistem itu pun menjadi suatu kerusakan, ya. Nah, ini semuanya adalah peranan dari radikal bebas. Jadi seperti pada gambar 1, ini ada satu radikal bebas, dia mengganggu, ya, sel atom ataukah sel yang ada di dekatnya, kemudian dia membuat satu radikal bebas yang baru lagi, sampai seperti di gambar 4, ya, banyak terjadi radikal bebas, sehingga
struktur organ ya yang dalam bentuk sel ini tercerai-berai demikian rusaknya, sehingga ya bisa dibayangkan kalau sudah struktur menjadi rusak, tentu fungsi dan bentuk dari organ tersebut juga pasti akan tidak bagus itu ya. Nah, kalau terjadi suatu proses kerusakan, ya, proses kerusakan sel, tentunya kita berupaya untuk memperbaiki kerusakan sel tersebut. Caranya adalah dengan melakukan regenerasi sel, ya, dengan melakukan regenerasi sel. Jadi apa produk yang bisa dikonsumsi atau bisa ditambahkan, ya, bila mana memang pada saat kondisi itu tubuh kita memang sudah tidak terlalu mampu lagi untuk melakukan regenerasi sel, ya, tentunya dengan pemberian asam amino, ya. Jadi asam amino dalam suatu produk tertentu ini memang menjadi satu satu zat yang bisa untuk tubuh kita memberikan suatu kemampuan untuk meregenerasi sel-sel yang rusak dan yang mati, ya. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, ya, jadi tubuh harus mampu untuk mempercepat penyempurnaan kembali. Jadi sel-sel yang mengalami kematian dan kerusakan itu, sehingga kerusakannya tidak akan bertambah menjadi lebih banyak dan mengakibatkan efek yang terjadi pada organ tersebut. Jadi dengan kita memberikan asupan yang yang lengkap pada nutrisi yang kita konsumsi, sehingga efek yang ditimbulkan dari radikal bebas yang itu merupakan suatu kerusakan sel itu bisa kita redam juga dengan pemberian asam amino yang dalam jumlah yang cukup untuk membuat tubuh kita melakukan satu regenerasi sel, ya. Jadi regenerasi sel yang baik tentunya akan lebih cepat menggantikan sel-sel yang mati dan sel-sel yang rusak, ya. Nah, kita tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya proses regenerasi sel di dalam tubuh kita, ya. Kalau kita belajar lagi tentang biologi, ya, tentang pembelahan sel mitosis ini ya, jadi mulai dari profase sampai telofase ini. Jadi sel-sel yang baru itu terbentuk di lapisan basal. Lapisan basal itu lapisan yang paling rendah, ya, paling dalam maksudnya, ya. Itu akan terus-menerus mendorong sel-sel yang lebih tua. Jadi suatu proses keratinisasi, ya. Jadi sama kayak kita misalnya luka, ya, kalau luka yang lubang, jadi sel yang baru itu pasti akan tumbuh dari bawah, dia, dari bawah terus naik seperti itu. Jadi sama nanti permukaannya dengan sel yang normal kembali. Jadi itu proses regenerasi, ya. Jadi sel-sel yang mati, yang rusak, yang berada di atasnya itu akan dilepaskan sedikit demi sedikit, sehingga sel-sel yang baru itu akan muncul mulai dari dalam, itu maksudnya, ya. Inilah proses suatu regenerasi. Nah, Bapak Ibu, dari cerita yang tadi saya sampaikan, ya, kita ada ngomongin tentang glutathione atau L-glutathione, atau kita berbicara tentang polifenol, ya, atau kita berbicara tentang asam amino. Semua produk itu ada di dalam produk AFC kita, ya. Lebih-lebih tentang glutathione, ya. Lebih-lebih tentang glutathione. Di dalam SOP Subarashi juga ada glutathione. Ini sangat yang powerful, kita bilang antioksidannya. Ya, kita tahu juga SOP, ya, salmon ovary peptide ini memang bahan dasarnya adalah marin placenta, ya, sebagai peptida marin placenta. Jadi memiliki asam amino yang paling banyak dan paling lengkap, kalau boleh bilang begitu, ya. Kemampuannya adalah untuk meregenerasi sel, ya, sel regeneration effect. Jadi di dalam Subarashi ini, ya, di samping dia mengandung antioksidan juga sebagai kemampuannya untuk sel regenerasi. Jadi glutathione yang terkandung itu sebagai antioksidan, ya, menekan efek dari reaksi radikal bebasnya, mencegah terjadi kerusakan. Kalaupun misalnya terjadi kerusakan sel yang sudah terjadi sebelumnya, itu akan dilakukan suatu proses regenerasi. Disinilah peranan dari marin placenta. Nah, jadi Subarashi yang kita konsumsi dari awal atau sedang dikonsumsi oleh Bapak Ibu, ini sudah sangat tepat sekali, ya, untuk sebagai penangkal dari radikal bebas, ya, sekaligus untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, misalnya terjadi akibat dari aterosklerosis, hipertensi,
apa namanya, Parkinson, kemudian dan penyakit-penyakit yang lain lagi lah. Itu semuanya pasti akan berbicara tentang radikal bebas, ya. Kemudian kerusakan selnya akan diperbaiki dengan marine placenta. Nah, kita berbicara tentang dua produk ini, ya. Nah, dalam persekusi bagaimana, Bapak Ibu? Dalam persekusi juga ditambahkan L-glutathione. Nah, ini. Jadi dua produk ini sama-sama terkonsentrasi dengan pemberian L-glutathione karena ya kalau boleh saya cerita lagi bahwa peneliti-peneliti di Jepang itu kan sudah mengetahui suatu bagaimana data kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Jadi angka morbiditas dan kematian yang terjadi di Indonesia itu lebih pada penyakit-penyakit kronis, Bapak Ibu. Jadi ada kencing manis, ada hipertensi, ada stroke, ada penyakit jantung dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit kronis. Nah, para peneliti ini memang menciptakan suatu produk yang demikian kuatnya untuk bagaimana bisa mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Yang di Indonesia memang produk ini diproduksi khusus buat Indonesia sebenarnya karena berdasar pada data kesehatan yang dimiliki, ya. AFC juga memproduksi produk di daerah di Singapura mungkin atau di Korea. Nah, produk yang dihasilkan di sana itu menyesuaikan dengan data kesehatan yang ada di sana. Kenapa di Korea misalnya banyak diproduksi obat-obatan yang untuk kecantikan misalnya, karena memang di sana data kesehatannya lebih banyak menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakatnya lebih banyak pada kecantikan, produksinya di situ. Nah, Indonesia banyak dengan data kesehatan yang penyakit-penyakit kronis, diproduksilah SOP 100 atau dikembangkan menjadi SOP Subarasi dan Usukusi ini. Ini yang kita sampaikan bahwa dalam Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi Subarasi maupun Usukusi ini sudah sangat tepat sekali ya dalam upaya untuk mencegah terjadinya efek dari radikal bebas, ya, menimbulkan suatu proses penyakit ataukah suatu kerusakan sel yang terjadi itu bisa dibantu dengan regenerasi sel. Harapannya adalah ya proses kerusakan sel ya menjadi lebih menjadi lebih lambat ataukah tidak terjadi, dan sel-sel yang rusak ataukah organ yang rusak kembali menjadi normal dan tubuh kita menjadi lebih sehat sehingga performance kita yang tadinya terjadi proses usia penuaan dini sehingga umur boleh tua tetapi tubuh kita masih tetap lebih muda kelihatan seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi, Dok, apakah saya cukup mengkonsumsi SOP Subarasi ataukah Usukusi? Ya tentunya kita akan berbicara lagi dengan ingredient yang lain tentunya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang antioksidan, saya kira yang mana saja boleh untuk dikonsumsi ya, tetapi sekali lagi tentu Bapak Ibu memiliki alasan kenapa saya harus mengkonsumsi Subarasi, kenapa saya harus mengkonsumsi Usukusi. Karena apa? Karena kandungan yang lain dari produk ini juga sangat banyak yang tentunya juga memiliki peranan yang masing-masing seperti itu ya. Nah, kita bukan dalam artian karena produk ini sangat powerful, memiliki antioksidan, kemampuan sebagai antioksidan, jadi kita mengkonsumsinya begitu sembarangan, boleh dibilang begitu ya. Tidak juga Bapak Ibu ya, kita memang harus bijak dalam mengkonsumsi produk. Kalau kita berhubungan dengan antioksidan ya, sebab antioksidan dalam dosis yang tertentu itu bisa berubah menjadi prooksidan. Nah, bisa akan memicu satu proses munculnya radikal bebas yang lebih kuat lagi gitu masalahnya ya. Jadi ya kita pun juga memang harus juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita yang normatif gitu ya, karena masing-masing orang juga punya kemampuan sendiri-sendiri, kondisinya juga sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lain ya. Jadi silakan ya, bagi yang memiliki stres yang berlebihan, berada di daerah yang polusi udara yang yang pekat misalnya, kemudian pekerjaan yang demikian berat misalnya, ya tentu memang kita harus mengkonsumsi antioksidan yang lebih banyak
ya, yang lebih banyak ya dari yang normal misalnya, ya kebutuhan yang normal. Ya. Kemudian antara yang pekerja aktif dengan yang pekerja tidak aktif, ya misalnya, ya tentu yang pekerja aktif pasti akan lebih banyak mengkonsumsi antioksidan ya, dibanding yang tidak aktif. Olahragawan misalnya, tentu dia harus memiliki konsumsi antioksidan yang lebih tinggi daripada yang non olahragawan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi individu sangat kita menjadi bahan pertimbangan juga. Jadi bukan serta-merta dengan kondisi itu kita langsung mengkonsumsi di dalam jumlah yang banyak, tentunya itu juga akan berlebihan. Ya, jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu, kita mau yang mana? Ini pilihan. Ya, kita punya umur 25 tahun tapi kelihatannya seperti umur 52 tahun. Ya, apa umur kita 52 tahun tetapi wajah kita, tubuh kita seperti umur 25 tahun. Itu semuanya kita serahkan ke Bapak Ibu ya. Ayo, kalau saya saat ini sudah umur mencapai 50 tahun ya, tetapi saya menginginkan tubuh saya masih seperti 25 tahun. Seperti 30 tahun. Ya. Ya sama seperti Bapak Ibu ya, kalau kita memulai kebiasaan-kebiasaan yang sehat kita tentunya ya ini tentu tidak kita terpaku pada satu produk saja ya, pada satu kondisi saja. Misalnya bahwa sekarang kita sudah mengkonsumsi produk-produk AFC, tentunya ini harus dibarengi juga dengan perilaku-perilaku kita yang sehat ya, dengan olahraga, makan makanan yang sehat, tentunya mengurangi stres ya. Kalau seandainya upaya-upaya itu kita kolaborasi bersama-sama ya, tentu ini juga kita akan menghasilkan satu hasil yang optimal ya. Jadi kita menginginkan seperti wajah yang seperti ini, yang kita semuanya mungkin menginginkan ke arah wajah yang di kanan seperti itu ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kita akan bisa berdiskusi ya. Terima kasih Pak Angga. Oke dok, sebentar saya. Oke, nah boleh nih teman-teman yang mau tanya mungkin. Tugas sama baik konsep disebut juga. Ini ada pertanyaan yang memang mungkin udah lumayan sering ditanyain, cuman nggak apa-apa lah dok, ini general. Waktu konsumsi ada yang tanya dok, seperti yang kayak minggu-minggu lalu, mungkin bisa diperjelas lagi dok, waktu konsumsi itu kapan sih? Ya, mengenai waktu konsumsi banyak yang memberikan satu pernyataan-pernyataan ya, apakah itu lebih bagus sebelum makan ataukah sesudah makan ya. Bagusnya ditaburkan di bawah lidah ataukah diminum ataukah bagaimana ya. Kemudian apakah sehari bisa 2 kali, apakah 3 kali dan sebagainya ya. Begini Bapak Ibu, sekali lagi saya serahkan ke kondisi ya, kondisi dari orang yang mau minum, itu kan kondisi kita sendiri ya. Kadang ada yang memiliki satu kondisi bahwa saya lebih senang meminum suplemen ini sebelum makan ya. Ya oleh karena perut saya dalam keadaan kosong, tidak tercampur dengan makanan yang lain, bukan minuman yang lain, yang kadang nanti akan mempengaruhi produk yang saya minum. Apalagi produk AFC ini kan ya dari sisi rupiahnya kan cukup mahal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita gabungkan ya meminum produk AFC ini dengan jenis makanan peminuman tertentu yang tidak sehat ya, atau kita meminumkan dengan campuran obat misalnya, tentu yang kita takutkan adalah terjadi satu reaksi yang apakah akan melemahkan fungsi dari produk AFC kita ataukah melemahkan fungsi dari obat yang kita konsumsi. Nah, jadi kalau misalnya kita akan meminum obat, mungkin yang kita boleh sarankan adalah kasih jarak waktu. Itu yang paling penting ya. Jaraknya waktu berapa, Dok? Ya. Kalau saya sarankan minum dulu produk AFC karena ini lebih mudah akan diserap oleh tubuh ya, karena memang
partikelnya sangat kecil sekali, jadi itu dulu diminumkan. 1 jam setelah produk AFC baru kita minum obat. Itu kalau bisa, ya. Sekali lagi itu kalau bisa. Yang kedua, mau pagi, mau sore, mau siang itu silakan, ya. Jadi tidak ada. Kalau saya memakai panduan semampunya ataukah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, mau sebelum makan atau sesudah makan, ya. Karena ini sama-sama makanan yang AFC adalah makanan kesehatan, ya. Itu mau diminum sebelum makan atau sudah makan itu silakan saja kalau menurut saya, ya. Tapi kan ada anggapan bahwa lebih enak saya minum sebelum makan, silakan, ya. Tapi bagi pasien-pasien yang menderita MAH misalnya atau gangguan lambung atau gangguan pencernaan, kok saya lebih enaknya setelah makan, Dok? Ya silakan saja, ya. Itu kalau berhubungan dengan sebelum makan maupun sudah makan. Tapi kalau berhubungan dengan obat-obatan, ya kita juga tidak tahu apakah nanti ada reaksi dan sebagainya. Saya hanya bisa menyarankan kasih jarak waktu, ya minimal 1 jam. Produk AFC dulu diminum, setelah 1 jamnya baru obat yang diberikan oleh dokter. Itu penjelasan saya, Pak Angga. Oke. Dosisnya gimana? Nggak ada dosis ya teman-teman. Barusan juga udah dijelasin. Kalau dosis kan buat obat ya. Ini kan kita yang kayak tadi dokter Buana udah jelasin juga, kita nggak ada dosis-dosisan, kita nggak ada ini, semua tergantung kemampuan teman-teman masing-masing sih. Ya. Kalau penderita. Nah, ini ada yang tanya, mungkin minta saran dok kalau yang ini. Dok, teman saya ada yang kena batu empedu, sampai warna matanya kuning. Sebaiknya kalau dokter saranin, konsumsi yang apa dok? Subarasi atau Utsu? Yang pertama saya sarankan operasi. Oke. Itu dulu ya. Ini harus penanganan medis dulu Pak Angga. Ya, karena ini batu ya, sudah jelas ada batu. Nah, kenapa terjadi warnanya kuning? Itu karena penyumbatan ya saluran empedu. Ya, saluran empedu itu kan bilirubin itu harusnya keluar dia melalui usus dia. Tapi oleh karena dibendung oleh batu, maka bilirubin tidak keluar tapi dia masuk lagi ke pembuluh darah. Itu yang menyebabkan di dalam tubuhnya dia berwarna kuning. Penanganannya adalah pengangkatan batu itu. Ya, pengangkatan batu artinya operasi. Nah, kalau selesai operasi baru kita mau tambahkan subarasi, mau tambahkan dengan usukusi ya silakan aja. Ya, karena di situ ada peranannya banyak sekali. Boleh ya. Tapi jangan terpaku pada produk kita karena itu penyakitnya memang harus dilakukan operasi gitu. Ya. Itu Pak. Oke. Nah ini juga pertanyaan ada yang tanya general juga. Dok, kalau misalkan saya ada konsumsi obat dokter, kira-kira jedanya yang baik berapa lama? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kalau sedang mengkonsumsi obat, saya sarankan saya minumnya pakai produk AFC dulu diminum, ya minum, kemudian jarak 1 jam baru diminum obat dari dokter. Ya itu hanya sebagai panduan saja sih Bapak Ibu ya. Jangan dipakai sebagai ini harus 1 jam gitu. Ya padahal sebenarnya obat dokter sudah punya jam minumnya misalnya gitu ya. Tapi oleh karena kita lupa minum produk AFC misalnya, ya udah enggak apa-apa. Kita agak dekatkan lagi jarak minumnya, itu juga jadi masalah ya. Sekali lagi produk kita ini makanan kesehatan, jadi bukan obat ya, itu aja pentingnya. Oke. Kayaknya ada yang tanya lagi ini contoh kasus dok. Jadi ada yang tanya, dok, ada teman saya usia 54 tahun, udah menopause 3 tahun. Setelah konsumsi subarasi selama 2 tahun, tiba-tiba minggu lalu ini mens lagi. Tapi hanya dikit selama 3 hari. Nah, kenapa bisa kayak begini? Apakah teman saya ini katanya takut ada gangguan hormon, jadi dia langsung stop konsumsi? Ini saya pernah jelasin juga sih ke beberapa member mungkin kalau datang ke kantor. Mungkin dokter bisa
menjelaskan secara ilmiahnya, Dok. Ya, ini yang kita sebut sebagai regenerasi. Ya, jadi faktor regenerasi di sana muncul. Regenerasi itu bukan hanya berhubungan dengan sel, ya, tapi juga berhubungan dengan hormonal, enzimatik, ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi produk AFC ini sebenarnya dia berupaya untuk memberikan kondisi yang seimbang, ya. Seperti tadi yang saya katakan dalam gambar itu, bahwa kita memiliki anugerah yang dari Tuhan, bahwa kehidupan kita ini dibikin seimbang. Itulah yang menyebabkan kehidupan kita menjadi normal. Nah, pada saat ketidaknormalan terjadi, ini memang harus ada asupan dari luar. Produk AFC, ya dengan paten-paten yang dimiliki, ini membuat suatu keseimbangan. Nah, keseimbangan termasuk yang terjadi pada ibu ini, pada umur 54, kenapa terjadi haid lagi gitu ya. Setelah haidnya pun memang benar-benar dalam kondisi yang normal. Jadi haidnya hanya 3 hari ya. Ya, itu apa ya, sudah dibilang ya jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir. Yang kita khawatirkan kalau misalnya terjadi perdarahan yang berlebihan begitu ya Bapak Ibu ya. Berlebihan dan terus sampai banyak dan lama, itu yang perlu kita harus khawatirkan. Tapi kalau haidnya memang sesuai dengan haid yang normal, ya kenapa itu harus kita khawatirkan? Gangguan hormonal bukan, ya. Justru kalau terjadi gangguan hormonal ya tidak terjadi haid, ya karena dalam kondisi yang menopause kan memang hormon yang harusnya turun memang dia jadi turun, ya, sehingga memang tidak menyebabkan haid. Tapi kalau misalnya terjadi haid kembali, jadi hormon yang turun itu naik lagi dia. Ya, seperti memang kondisi seperti wanita yang masih haid itu jadinya, ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Banyak ibu-ibu yang tadinya masuk ke umur-umur 50 ya, memang sudah masuk ke masa premenopause, ya haidnya sudah mulai tidak teratur lagi, 2 bulan, 3 bulan baru haid lagi gitu. Tiba-tiba setelah minum ini 3 bulan, 6 bulan haidnya lancar lagi gitu ya. Dan waktunya pun masih normal. Nah, ini kondisi yang kita sebut sebagai regenerasi sel gitu ya. Oke. Banyak sekali nih pertanyaan nih Pak Angga. Iya. Ya pertanyaannya ini masih yang apa ya? Masih yang masih umum-umum gitulah, yang memang selama ini mereka agak ragu-ragu ya mengkonsumsi, cara minumnya gimana, nanti kalau gini gimana gitu. Jadi masih umum-umum sebenarnya. Ini memang kita memang harus kita bahas sih supaya mereka lebih banyak tahu. Oke. Nah ini ada yang tanya lagi. Dok, efek samping dari konsumsi Subarasi dan Utsu apa berbeda-beda di setiap orang ataukah sama? Karena saya setelah konsumsi Subarasi badan terasa hangat. Kita tidak memiliki efek samping Bapak Ibu ya. Kondisi hangat itu begini. Ya kalau saya boleh gambarkan ya. Selama ini terjadi kedinginan. Nah, kalau kita ngomong hangat berarti selama ini kan dingin ya gitu. Kalau kedingin itu berasumsi bahwa pembuluh darah yang ada di dalam seluruh tubuhnya itu mengecil. Nah, mengecil ini mengakibatkan apa? Darah yang berada di dalam tubuh itu sedikit. Itulah menyebabkan kita kedinginan, ya. Nah, kalau kita menjadi hangat, berarti apa? Pembuluh darahnya bertambah permukaannya bertambah lebar dia. Sehingga darah yang berada di dalam seluruh tubuh itu menjadi lebih banyak. Nah, inilah yang menimbulkan kehangatan gitu ya. Dan justru ini bukan efek samping Bapak Ibu, ini yang kita harapkan, ya. Karena apa? Subarasi memiliki kemampuan untuk apa? Ya, melancarkan aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Ya, akibat dari ada patennya di sana, ya. Jadi ini bukan efek samping, sebenarnya itu yang kita harapkan gitu, ya. Jadi misalnya ada bagian kaki kita yang kedinginan terus ya, misalnya terjadi gangguan pada aliran darah menuju ke kaki. Nah, sekarang kaki kita menjadi hangat lagi nih. Ya, berarti aliran darah ke darah kaki menjadi lebih bagus. Ya, pembuluh darah yang tadinya buntu atau tadinya menyempit sekarang terbuka lagi nih gitu. Aliran darah semakin banyak. Aliran darah semakin banyak berarti sel-sel yang ada di dalam organ kaki kita, ya organ kaki kita banyak diperdarahi diperdarahi membawa oksigen dan nutrisi. Bagus dong. Ya, apalagi kalau misalnya kita menderita luka pada diabetes misalnya ya, atau kita sebut sebagai diabetic foot gitu ya. Jadi sangat bagus sekali ya. Nah, kenapa orang dengan luka diabetes kakinya cepat sembuh gitu? Ya karena ini
kita terjadi perbaikan dalam aliran darah, kemudian sel-sel yang mati yang rusak tersebut diregenerasi ulang lagi gitu. Jadi cepat sekali pertumbuhannya gitu. Oke. Nah, oke, dokter mau tanya kalau leukemia gimana? Leukemia kanker darah. Kanker ya. Gimana? Ya. Maksudnya pertanyaannya? Ya, maksudnya gini, banyak sekali kan yang menanyakan leukemia hubungannya dengan kemoterapi gitu ya. Jadi apakah boleh meminum meminum Subarasi ataukah Sukusi? Saya sarankan saat itu memang dikonsumsi ya. Tapi leukemia bukan bisa disembuhkan dengan Ursukusi karena misalnya sebagai anti tumor gitu, bukan. Saya katakan Ursukusi bukan untuk mengobati itu ya, tapi memperbaiki. Ya, saya kira itu pandangan kita ya, memperbaiki kondisi, karena pada saat kita mengalami kemoterapi semua daya tahan tubuh kita kan diturunkan begitu ya. Saat itu kondisi kita lagi drop. Nah, ini fungsinya kenapa Subarasi kita harus minum, Ursukusi kita harus minum, karena itu merupakan nutrisi yang sehat sekali buat tubuh kita. Akan beda sekali ya orang yang meminum Subarasi, Ursukusi pada saat kemoterapi dengan yang tanpa minum produk AFC, pasti akan berbeda sekali ya. Gitu. Itu maksudnya mungkin Pak Angga. Oke. Kalau orang yang habis, yang tadi kan dia ada dibahas dok, kalau misalkan setelah kemoterapi kayak yang barusan banget, itu kira-kira berapa lama boleh konsumsi? Apakah baiknya sebelum atau sesudah di kemo? Ya kalau saya mau sebelum mau sesudah nggak jadi masalah. Bebas aja sih gitu ya. Karena gini, kemoterapi itu kan ada waktunya kan, periode waktunya. Misalnya mau 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu kan. Jadi ya nggak jadi masalah sekali sih tentang masalah mau sebelum atau sesudah. Jadi silakan aja. Ada juga yang gini, cuci darah misalnya kan. Cuci darah baiknya gimana dok? Apakah sebelum cuci darah atau sesudah cuci darah gitu? Ya kalau pandangan kita, kalau cuci darah orang, kalau kita minum, kemudian akan produknya akan masuk ke dalam pembuluh darah, masuk dalam darah, darahnya dicuci kan nanti terbuang dok itu. Ya udah kalau begitu sesudah cuci darah aja diminum gitu. Ya kalau kita berpikirnya begitu ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini kan sudah masuk, bukan beredar terus di dalam darah kan, nutrisi ini kan pasti akan sudah masuk ke tingkat-tingkat sel gitu kan, karena ini kan sangat kecil sekali partikel-partikelnya. Jadi dikonsumsi bisa langsung berada dalam darah dan masuk ke tingkat sel. Jadi bagaimana mungkin itu akan terbuang di dalam di dalam kita melakukan HD gitu misalnya. Ya kecuali kalau pas mau HD baru kita minum, ya itu lain lagi ininya penjelasannya gitu ya. Jadi ya minum aja beberapa jam sebelum HD misalnya ya. Ya kan itu sudah langsung di metabolisme oleh tubuh gitu ya. Oke. Dok, penjelasannya ini ada yang tanya, baru dijelasin, ada yang tanya langsung kalau misalkan HD cuci darah itu sebelum apa sesudah, nggak ada ngaruh ya dok ya? Ya kalau saya sih jangan. Ini loh dok, logikanya itu karena mungkin kan kita mau HD ya, kita mau cuci darah bilangnya. Kalau sebelum HD itu terus kita udah konsumsi, takutnya nanti setelah HD malah nutrisinya hilang atau apa gitu loh, logikanya pasti kan ke arah sana. Ya makanya saya bilang kalau misalnya kita mau HD, maka minumnya itu mendahului ya. Jadi misalnya 2 jam gitu ya, 2 jam kita minum kan, metabolisme juga sudah terjadi kan. Jadi nutrisi yang ada di dalam darah itu sudah terdistribusi ke sel-sel gitu. Jadi bagaimana mungkin darahnya tuh masih terkandung misalnya produknya dari AFC gitu maksud saya. Ya tapi kalau misalnya sangat mepet sekali, ketakutannya akan terjadi kehilangan dari nutrisi ini, ya jangan diminum pada saat itu. Jadi minumnya nanti setelah HD saja gitu. Ya itu aja sih penjelasannya. Oke.
Oke dok, ada yang tanya lagi. Dok, kalau misalkan untuk pasien dengan gangguan ginjal, pasien dengan gangguan ginjal, apakah boleh konsumsi Subarasi karena protein? Ini pertanyaan, kayaknya pertanyaan ini ya, minggu lalu. Ini ada yang tanya, kalau pasien yang gangguan ginjal kan nggak boleh protein dok, nggak boleh terlalu banyak protein. Nah, kenapa harus konsumsi Subarasi? Padahal kan Subarasi ini peptide. Bedanya apa sih peptide dan protein? Mungkin bisa dijelasin dok. Ya, protein yang dimaksud itu molekulnya besar, ya. Molekulnya besar. Kalau protein, misalnya, oh jangan makan daging ya. Ya itu kalau daging itu kan masih berupa gelondongan gitu. Jadi belum di proteinnya masih dalam molekul-molekul yang sangat besar gitu ya. Tidak belum dilakukan proses enzimatik di dalam tubuh kita, dan itu memang membebani dari ginjal gitu maksudnya. Ya, tapi produk AFC ini kan partikelnya kecil Bapak Ibu ya, partikelnya sudah nano size. Ya, jadi kalau nano size yang ditakutkan apanya? Jadi tidak membebani ginjal gitu loh, ya. Jadi perlu dibedakan. Memang sama-sama asam amino, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah asam amino itu partikelnya, molekulnya itu bagaimana gitu, ya. Nah, kenapa dokter sering menyampaikan jangan terlalu banyak makan protein ya, misalnya daging atau telur gitu misalnya, ini misal ya. Ya karena ditakutkan itu molekul yang dikonsumsinya itu masih besar. Inilah yang mengakibatkan memperberat dari fungsi ginjal itu. Tapi kalau saya ada bahwa produk AFC ini kan partikelnya kecil, nano size, ya. Jadi dia langsung terserap di dalam pembuluh darah dan langsung masuk ke tingkat sel. Jadi itu. Oke, itu mungkin menjawab ya teman-teman. Terus ini ada yang tanya lagi, dok, kalau habis operasi usus, pasang kantong di luar, harus konsumsi Suba Utsu berapa perharinya? Mungkin ini bukan berapa perharinya, karena kan kita nggak ada dosis. Cuman mungkin ini pertanyaan lebih ke arah minta saran ke dokter Buana. Jadi kalau habis operasi usus nih dok, udah pasang kantong di luar. Kalau menurut dokter, konsumsi yang baiknya berapa? Normalnya deh dok. Ya kan masing-masing orang beda-beda ya. Bisa kalau misalnya pasien ini sudah pernah minum produk AFC apa belum, itu dulu ya. Kalau misalnya dia sudah pernah minum, berapa dosisnya dia, berapa yang dikonsumsi setiap hari. Nah itu tinggal dikalikan 2 aja. Ya itu pun juga saya memakai patokan diri saya sendiri gitu ya. Artinya apa? Dalam kondisi normal dia sudah dapatkan manfaatnya. Tapi kan sekarang dia dalam kondisi sakit. Ya, artinya yang satu dosis tambahan itu untuk melawan yang sakitnya. Tapi dia kan juga harus mempertahankan kondisi normalnya dia gitu, maksud saya Pak. Nah jadi kalau saya memakai acuan bahwa minimal 2 kali dari dosis yang dia konsumsi selama itu aja. Oke. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang barusan itu semuanya saya ada alamin ya teman-teman. Jadi maksudnya bukan kayak, oh ya saya cuma based on textbook aja. Dulu ibu saya juga kayak begitu kan, dikasih konsumsi apa, HD, harus HD apa. Saya juga rada rancu sih karena saya tahu logikanya itu kita sebagai orang awam yang mungkin bukan dokter, kita mikirnya kan kayak, oh iya nih mau cuci darah yang pakai mesin kan, darahnya diputar bolak-balik kan. Nah, takutnya mungkin kalau kita konsumsi Subarasi duluan, nanti hilang nutrisinya apa segala macam gitu kan. Sebenarnya sama aja sih kayaknya harusnya ya kan sih dok. Ya. Itu kan nggak selalu masuk ke darah. Itu kan maksudnya cepat itu juga kayak kita baru konsumsi, habis itu kita HD nih, terus udah langsung hilang, keganti sama darah yang baru, kosong jadinya, kandungan Subarasinya udah nggak ada lagi, kan nggak begitu. Logikanya ternyata nggak sama ya. Karena saya juga udah tanya ke dokter, saya lagi itu tanya kalau nggak salah ke dokter Luigi juga jawab sama kayak dokter Buana. Jadi emang rata-rata ya, maksudnya kalau ada 2 orang dokter ngomong kayak begitu, masa iya sih kita nggak percaya? Gitu aja kan sebenarnya. Ya. Oke, ponakan saya juga umur 6 tahun, soalnya memasang kantong juga bisa ya. Nah ini kalau ada yang tanya, kalau yang tadi kan habis operasi usus yang pasang kantong di luar dok, tapi tadi itu mungkin orang dewasa. Sekarang ada yang tanya ini kalau umur 6 tahun dok.
umur 6 tahun ini kira-kira udah boleh atau udah perlu nggak sih konsumsi Subarasi? Kasih kalau saya. Kasih. Ya, kasih. Oke. Karena itu untuk penyembuhan, ya. Karena kan pada saat kita operasi kan itu pasti ada sel, ada organ yang rusak kan gitu ya. Ya, kita ingin bahwa terjadi proses penyembuhan yang lebih cepat gitu ya, dengan memberikan satu asupan produk yang memiliki regenerasi sel kan gitu ya. Nah, ini sangat penting ya. Tapi kalau anak-anak umur 6 tahun tidak ada sakit, misalnya, Dok, boleh nggak? Ya antara boleh dengan apa? Boleh juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa gitu. Itu jawaban saya. Gitu. Karena apa? Anak-anak umur 6 tahun kan stem selnya masih bagus, masih cukup gitu. Tapi dalam kondisi sakit, misalnya dalam pasca operasi misalnya gitu, kita mau memberikan ini, kalau saya malah sarankan, oke, berikan aja. Lebih bagus lagi gitu ya, karena dia memiliki kemampuan untuk mempercepat penyembuhan itu. Oke. Itu. Sip. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Saya ingin memberikan penjelasan klarifikasi lagi Pak Angga. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat ditanyakan oleh beberapa member ya tentang cara pemberian produk AFC kita Pak Angga. Jadi masih ada yang beranggapan bahwa produk AFC ini bisa diberikan lewat infus. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Ada anggapan ya dari para member ataukah mungkin sudah leader gitu ya, belum paham tentang pemberian dari produk AFC kita. Sekali lagi Bapak Ibu, produk AFC kita ini bukan kemasan untuk infus. Ya, bukan boleh dicampurkan dalam infus ya. Artinya infus itu cairan yang akan diberikan lewat darah, lewat intravena ya, lewat ya infus pasti sudah tahu lah semuanya ya. Produk kita tidak boleh dicampurkan di sana. Ya, tidak boleh dicampurkan di sana. Nah, itu yang pertama ya. Produk kita adalah untuk konsumsi lewat mulut. Ya, lewat mulut. Ya, nanti itu akan berhubungan lewat mulut, kerongkongan, lambung, usus kan begitu ya. Nah, yang sering ditanya adalah, Dok, pasien ini sedang memakai selang. Nah, selang yang dimaksud itu adalah mungkin selang yang masuk dari hidung sampai ke lambung. Ini boleh apa enggak, Dok? Jawaban saya boleh. Itu ya sepanjang pasien ini tidak dalam kondisi puasa. Sebab kalau pasien dalam kondisi puasa artinya tidak boleh ada makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh, jangan dipaksakan Bapak Ibu. Ya, itu kontraindikasi nanti ya. Nah, tapi dalam kondisi bahwa ini memang cara memasukkan makanan ataukah minuman ke dalam tubuhnya dia, itu boleh produk kita memakai bantuan, misalnya dimasukkan ke spait ya, misalnya ambil cairannya yang sudah tercampur dengan produk kita, ambil dalam spait, disuntikkan ke dalam sondenya itu, dalam selangnya itu silakan. Jadi intinya produk kita ini tidak dicampur lewat infus, tetapi boleh diberikan secara minum lewat mulut, atau ditaburkan di bawah lidah, tukar dengan lidah, atau diberikan per sonde istilahnya kalau pasien memang tidak bisa menelan. Jadi memang harus diberikan dipasangkan selang yang masuk langsung ke lambung. Ini tolong dipahami Bapak Ibu ya, jangan lagi ada yang menanyakan ini boleh lewat infus. Kalau sudah begitu saya masih sangat istilahnya aduh kasihan nih gitu ya. Itu mungkin klarifikasi saya Pak Angga beberapa hari yang lalu, soalnya saya sempat cerita juga sama Pak Ernest, dan beliau juga menyayangkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih seperti ini ya. Oke. Kalau buta warna dan mata rabun, kalau mata rabun itu lebih cocoknya lutin ya. Ya, lutin. Lutin dan Subarasi cocok kali ya Dok ya? Boleh. Ya, harus dikombinasi ya. Lutin dan Subarasi Pak. Ya. Kalau pasien stroke jelas, karena emang kita dari awal juga udah bilangnya, kan saya juga ada sempat bikin beberapa banner promosi juga, emang maksudnya baik untuk
pasien pasca atau post stroke gitu loh ya. Maksudnya karena kan regenerasi sel, sedangkan kalau stroke itu pasti ada selnya yang nggak nyambung satu sama lain atau apa gitu loh. Banyak hal sih sebenarnya. Dan ada karena komplikasi juga dan lain-lain. Jadi tentunya sangat baik dan membantu. Tapi bukan menyembuhkan ya, balik lagi. Bukan kayak, oh saya stroke bu, terus konsumsi Subarasi, terus sembuh. Enggak begitu cara kerjanya. Cara kerjanya enggak begitu, jadi kita tetap harus dengan segala macam hal yang mungkin teman-teman emang udah tahu juga bisa membantu meringankan stroke-nya, dan kita ini produk ini membantu aja. Bukan, oh iya nih sebenarnya saya ada obat dokter, tapi karena katanya dokter Buana sama Pak Angga Subarasi bagus buat stroke, jadi saya stop konsumsi dokternya, terus saya konsumsi Subarasi aja. Matanglah saya sama dokter Buana hari ini. Ya. Nggak begitu ya teman-teman ya. Tetap ini hanya perannya ini membantu. Perannya membantu, bukan menyembuhkan. Jadi kita bukan, ibaratnya ya kita bukan yang utamanya sih. Utamanya itu tetap harus dari teman-teman jaga gaya pola hidupnya. Biasanya yang suka konsumsi, kalau nasi Padang pakai kikil, pakai paru, pakai rendang, nah itu kurang-kurangin yang kayak begitu, ya kan? Atau enggak yang konsumsi yang macam-macam, yang minyak-minyak, gula ya apa, terus yang rokok atau yang apa, tetap harus kayak begitu. Mungkin gitu ya dok ya? Betul. Ya, sudah cocok nih Pak Angga jadi host untuk. Iya dok, saya harus menjelaskan gini loh dok, saya harus menjelaskan dengan kata-kata, kan mungkin kalau dokter-dokter ya, mungkin emang alam bawah sadarnya kayak dokter juga menjelaskan, oh saya ngerti bahasa ini, tapi teman-teman mungkin ada yang kadang-kadang, bahasanya dokter Buana ini bahasa Indonesia bukan sih, susah banget, karena bahasa medis gitu loh dok. Ya betul. Saya harus bantu menjelaskan dengan bahasa sehari-hari gitu kan. Ya, Itulah, saya translator bahasa gaulnya dokter Buana. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau tanya teman-teman sebelum saya tutup, kalau nggak ada yang tanya. Silakan acungkan tangan ya, atau ada di sana ada raise hand ya, silakan. Karena ini balik lagi nih, ada yang tanya lagi tentang kanker lagi. Ya, banyak sekali. Kanker usus, ini ada lagi nih kanker usus, habis kemoterapi. Jadi ya mungkin penjelasan yang kayak tadi saya lah ya, bahwa habis kemoterapi, apakah mau sebelum kemoterapi atau sesudah kemoterapi, ya itu sama saja, silakan ya. Mau konsumsi Subarasi ataukah konsumsi Utsukushi, ya silakan aja. Itu semuanya memiliki peranan ya dalam peningkatan membantu mensupport kondisi tubuh ya, kira itu. Sama baiknya kok dua-duanya. Ya. Itu kayak ayah dan ibu, kayak suami istri, itu Subarasi dan Utsu. Antara garpu dan sendok gitu lah. Nah, itu juga boleh. Ya. Antara mie ayam sama mangkok ya kan. Kalau misalkan makan mie ayam pakai piring rasanya ada yang kurang gitu. Nah ini sama Subarasi dan Utsu, kayak kalau konsumsi Utsu, tapi kalau nggak konsumsi Subanya kayak ada yang kurang. Cuman tetap bisa dimakan. Ya. Untuk kayak DOP dan Utsu nah, ini balik lagi. Ini mungkin penjelasan penutup ya. Ini dari tadi banyak yang saya lihat emang nanya masih takaran. Mungkin dokter, sorry dok, bisa dijelasin mungkin dengan bahasa yang lebih mudah di ini lagi dok, tentang takaran dan kondisi tubuh masing-masing manusia. Ini karena banyak yang nanya, boleh nggak konsumsi ini, takarannya berapa kalau saya ini gitu loh dok. Karena kan gini, sorry dok, sebelumnya kan teman-teman nanya, nggak ada kayak data yang untuk dokter Buana pelajarin, dan kita emang nggak mengakomodir itu juga gitu ya, maksudnya kalau misalkan ada data kayak tertulis laporan hasil kesehatan atau apa, mungkin dokter Buana bisa bantu, oh nih konsumsi segini bagus, baik, segini bagus. Tapi kan sekarang kan based on story, hanya cerita ya. Jadi kita nggak bisa ngasih yang kayak, oh yaudah nih konsumsi 2 deh, atau 10 atau 20 saset deh sehari. Nggak bisa kayak begitu, karena balik lagi, kita nggak tahu kondisi teman-teman sebelumnya gimana, kita juga nggak tahu
ekonomi teman-teman ini gimana, bisa mumpuni nggak kalau misalkan dokter Buana bilang 20 saset sehari. Mateng lah itu 20 saset sehari, hampir 1 box berarti sehari ya. Gitu Ya. aja kan. Nah, mungkin dokter bisa jelasin tentang alasan kenapa takaran dan itu bervariasi. Ya. Ini bagi penutup juga, Dok. Ya, jadi gini, ya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan sama Pak Angga ya. Kondisi masing-masing tubuh itu berbeda-beda ya. Ada orang yang konsumsi 1 saset Subarasi, 1 saset Ursukusi, mereka sudah dapat manfaatnya gitu ya. Manfaatnya itu maksudnya gini, wah sebelumnya saya tidak seperti begini kondisi tubuh saya, kok jadinya saya sehat, tambah seger gitu. Itu yang saya maksudkan sudah dapat manfaatnya gitu ya. Nah, sekali lagi ini dalam kondisi apa ya, tidak ada sakit ya Bapak Ibu. Dalam kondisi yang tidak ada sakit. Ini contoh ambil pribadi saya aja dah ya. Saya selama memulai mengkonsumsi produk AFC ini, ya saya memulainya dengan 1 saset. Ya, 1 saset. 1 saset dulu ya waktu SOP ataukah 1 saset Subarasi ya. Pada saat ada muncul Ursukusi, saya juga mengkonsumsinya ya. Saya langsung campur keduanya ya dalam satu gelas begitu, saya campur keduanya. Dengan 1 saset itu saya sudah dapat manfaatnya. Contoh ini ya, ini contoh masalah rambut saya misalnya. Ya, pertumbuhan 6 bulan itu sangat lebat sekali sekarang. Jangan ngeliatin sekarang karena saya memang senang lagi botak-botakan saya itu ya. Kemudian tidur saya jadi lebih nyenyak itu ya. Kemudian kulit saya tambah cerah. Ini tadi ada Ibu Pauline, tadi ada sempat saya baca wajahnya Dr. Buana, kulitnya bagus, sama Pak Angga juga tambah muda ya gitu. Ya, Bu, saya mah masih muda, Bu. Saya mah masih muda. Saya masih belum 30. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi dengan 1 saset saya sudah dapat manfaatnya. Tapi dengan umur yang sama, belum tentu dengan 1 saset orang akan mendapatkan manfaat yang sama dengan saya. Mungkin saja 2 saset Subarasi, mungkin saja 2 saset Ursukusi baru dapat manfaatnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan kalau misalnya dalam kondisi yang kalau saya memulai dengan 1 saset, itu lihat dampaknya seperti apa yang Anda rasakan. Tapi dalam kondisi yang sakit, Bapak Ibu, dalam kondisi yang sakit ini lagi kita harus lebih lagi menganalisa ini sakitnya yang mana nih, gitu ya. Kalau sakitnya termasuk sakit yang ringan, ataukah sakit yang sedang, ataukah sakitnya yang berat. Ini tentu kita juga harus mengevaluasinya, harus menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau misalnya kondisinya hanya ringan saja, mungkin dengan penambahan 1 saset dia sudah bisa memperbaiki. Tapi ada kondisinya berat, misalnya stroke, ya, ataukah mengalami kegagalan jantung misalnya, ada hipertensi, mungkin tambahan 2 saset, 3 saset mungkin baru akan mendapatkan manfaat yang lebih signifikan ya, perubahan-perubahan tersebut itu. Ya tentu sekali lagi kita kembalikan ke kondisi. Makanya tadi seperti Pak Angga tadi bilang, kalau tidak ada data yang diberikan kepada saya, tentu saya juga tidak akan memberikan satu pendapat yang sesuai dengan kondisi pada pasien pada saat itu. Makanya saya selalu memakai pandangan, ayo kita lihat bagaimana kondisi pasien saat itu, apakah melalui hasil laboratorium ataukah cerita secara tulisan misalnya kondisinya seperti begini, mungkin saya bisa membayangkan, oke, kalau dalam kondisi seperti ini coba berikan 2 saset ataukah 3 saset misalnya dalam sehari. Itu ya, mau produknya yang mana kita sesuaikan dengan keluhan dari pasiennya. Ya, apakah nanti cukup dengan Subarasi saja ataukah cukup dengan Ursukusi saja misalnya, atau memang dia perlu kombinasi. Nah, itu memang membutuhkan pendapat dari dokter ataukah dari teman-teman yang yang sebagai leader yang sudah sering mendengarkan begini, ataukah pengalaman pribadi, itu boleh kita sharing sama-sama itu. Ya, itu penutup Pak Angga. Oke, siap. Sebelum ditutup, saya mau tambahin sedikit. Jadi gini teman-teman, mungkin saya yakin lah teman-teman banyak yang bingung. Jadi ini bedanya 2 produk ini apa ya? Subarasi dan Utsu ini bedanya apa ya? Saya juga dulu bingung kok teman-teman, waktu pertama kali di AFC udah beberapa tahun lalu. Jadi gini, bahasa awamnya ya, maksudnya ini biar semoga membantu teman-teman aja. Jadi kalau Subarasi ini dia lebih ke arah gini loh. Kalau
di kita ngomongnya untuk penyakit dalam, regenerasi sel, yang sel-sel di dalam tubuh kita. It's all about sel. Apapun yang terkait dengan sel. Apa aja sih sel? Kita ini sel, manusia ini semua sel. Kita ada sel otak, ada sel paru-paru, sel jantung, sel ginjal, sel hati, semua sel. Semua terbentuk dari miliaran, bahkan mungkin triliunan sel. Saya kurang paham lah yang itunya. Cuman semuanya terbuat dari sel. Jadi subarasi ini kan emang kita ada namanya fungsinya itu untuk membantu meregenerasi sel di dalam tubuh. Jadi even itu kayak teman-teman migrain aja deh, migrain atau apa contohnya. Jadi jangan tanya migrain konsumsi yang mana. Migrain ini kan pasti karena ada gangguan sel di mana ya, di otak atau di bagian apa ya dok? Otak bener ya dok ya? Oh, ya. Ya, jadi emang ada gangguan sel pasti. Kayak sekarang saya sesak napas. Ya, amit-amit bukan COVID ya, cuman maksudnya berarti kan ada gangguan di paru-paru jelas atau enggak di tenggorokan, let's say kita bilang. Nah, itu kan sebenarnya karena kita semua terbentuk dari sel, jadi itu pasti ada terganggunya di situ bisa diredakan dengan produk ini. Sedangkan kalau Utsukushi itu lebih ke arah pencernaan, teman-teman. Pencernaan ini gunanya apa sih? Oh iya ya, sorry ya. Tapi, oh ya saya berak-berak nih. Berarti pencernaan nggak itu doang, teman-teman. Pencernaan itu nggak cuman kayak kita berak-berak, atau kita mungkin susah BAB, atau mungkin kita melilit perut. Nggak selalu tentang perut. Pencernaan itu larinya ke banyak hal. Pencernaan itu larinya bisa ke daya tahan tubuh, imun kita, muka kita jerawatan apa enggak aja, itu dari pencernaan sedikit banyak. Kalau pencernaan kita baik, muka jerawatan lebih kecil, lebih minim resikonya. Jadi banyak hal yang bercabang dari situ ya, dari dua itu. Jadi balik lagi, kalau misalkan ada yang tanya, oh saya sering flu, apa segala macam kayak begitu. Nah, kan sekarang berarti kita harus tanya dulu, flu-nya emang udah bawaan, orangnya sering flu. Oh, kalau emang orang itu bawaan sering flu, artinya daya tahan tubuh dia mungkin lebih rendah dibanding yang lainnya. Kita harus konsumsi Utsukushi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Contoh ya kayak begitu. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu produk kita ini apa sebelum mungkin teman-teman ada yang beberapa leader di sini bisa baru kasih tahu ke timnya atau prospekannya. Saya sakit gigi, konsumsinya apa ya? Oh sakit gigi, ke dokter gigi lah kalau sakit gigi mah. Enggak, kalau sakit gigi ya berarti artinya kan ada mungkin gangguan, entah itu ada di mana. Tapi sakit gigi bisa jadi dari pencernaan juga ya dok ya? Sakit gigi dari pencernaan. Kalau saya kemarin ada tanya ke dokter siapa, katanya dari pencernaan itu. Ya. Oh enggak deh, sorry, yang dari pencernaan bau mulut, bau mulut. Oh iya, bau mulut, ya. Bau mulut, iya, bau mulut. Kalau sakit gigi sih lebih sering gosok gigi sama ke dokter gigi sih. Sama subarasi mungkin ya dok ya. Ya. Atau kesimpulannya begini Bapak Ibu ya. Yang pasti setiap hari kita kan ada kehilangan sel. Betul. Ya, kita kehilangan sel. Apakah karena rusak ataukah karena mati kan gitu ya. Nah, untuk menjaga supaya sel yang ada di dalam tubuh kita itu tetap dalam kondisi yang optimal dari sisi jumlah dan fungsinya, maka perlu kita regenerasi sel. Itu. Nah, sekarang produk yang mana nih yang cocok? Ya produknya adalah SOP Subarasi itu. Nah, kalau main pilih-pilihan, dok, saya punya kemampuan beli hanya satu produk saja. Yang mana kira-kira kalau menurut dokter? Kalau saran saya, ya dalam kondisi yang sehat loh ya nih, masih sehat ya, saya ingin mempertahankan kesehatan saya, misalnya dalam memilih-pilih misalnya, oke, Bapak atau Ibu bisa memulai dengan Subarasi dulu deh. Minum selama 3 bulan, ya. Bulan yang keempat, kembali ke Utsukushi, ya. Karena apa? Itu memperbaiki usus kita, ya. Karena usus ini kan sebagai daya tahan tubuh kita yang kedua kan ya, otak kita yang kedua lah gitu ya. Ini selama 3 bulan lagi misalnya, habis itu balik lagi nih ke Subarasi misalnya, ya seperti itulah ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya kemampuan untuk membeli, ya beli kedua-duanya, konsumsi kedua-duanya gitu. Itu akan lebih powerful lagi gitu. Ya. Oke. Mungkin itu ya penjelasannya teman-teman. Jadi itu bahasa lebih awamnya biar teman-teman juga gampang ngerti, karena emang jelas bahasa medis itu ya susah sih saya, karena bahasa medis ya emang
dokter-dokter biasanya dan ahli-ahli kesehatan yang bisa mengerti dengan cepat. Kalau kita mungkin perlu waktu untuk nyerap. Jadi ini dibantu dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih awam buat teman-teman. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah join hari ini. Thank you Dokter Buana Sama-sama. menemani saya di sore hari ini. Oke. Jadi teman-teman hari ini tanggal 25, hari ini mau closing annual rank, mungkin masih ada waktu sekitar 5, 6, 7, 8, ya 7 jam lah ya, 7 jam sebelum closing. Jadi teman-teman mungkin yang mau kejar, misalkan kayak sekarang masih Toreda, waduh berapa lagi udah Ronin, bisa dikejar pasti ini karena sayang ya, ini walaupun tinggal sisa 7 jam lagi, kalau misalkan nggak dikejar tuh kayaknya ada yang kurang di mana gitu kan. Kayak kalau sama buat teman-teman yang nanti tanggal 6 mungkin lagi ada di sekitaran Bali atau emang pengen ke Bali, nanti bisa ketemu Dokter Buana langsung di sana. Dokter datang ya dok ya? Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke, datang di kantor EFC teman-teman, kantor EFC di Bali ya. Kebetulan dekat sih rumah ya. Mantap. Oke, kalau gitu. Selamat sore, Dok. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Thank you semuanya. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu. Selamat sore. Sore.